Tapi iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala diperselisihkan oleh para ulama ya, apakah dia berasal dari jin ataukah dari malaikat. Para ulama telah membahas bahwasanya yang pertama diciptakan adalah malaikat, kemudian jin, baru kemudian manusia. Di antaranya Nabi bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan mimma rijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, ya, api yang ujung-ujungnya itu disebut dengan marij, ya. Diciptakan jin dari nyala api. Kemudian Adam, yaitu nenek moyang manusia, diciptakan sesuai dengan yang disifatkan bagi kalian, yaitu diciptakan dari tanah, dari tin, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya menjadi manusia. Dan Allah juga telah menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran jin diciptakan sebelum manusia, ya. Kata Allah, wa laqad khalaqal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin dari tanah yang kering, min hama'im masnun, itu dari tanah yang sudah lama, yang didiamkan sampai berubah baunya. Allah ciptakan Adam. Kemudian Allah mengatakan wal janna khalaqnahu min qabl, dan jin kami telah ciptakan sebelumnya min naris samum, dari api yang panas. Berarti jin diciptakan sebelum manusia. Dari sini kita tahu urutan penciptaan, malaikat dulu, baru kemudian apa? Jin, baru kemudian manusia. Nah, para ulama salaf berselisih. Iblis ni asalnya dari mana? Dari malaikat atau dari jin? Apakah kita katakan dari malaikat atau dari jin, tetap saja iblis diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Adapun yang mengatakan iblis dari golongan jin berdasarkan dari surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ketika kami berkata, sujudlah kepada Adam wahai para malaikat, maka para malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kemudian kata Allah, kana minal jinni, iblis dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia pun membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kuat mengatakan bahwasanya iblis berasal dari jin. Ini mungkin terlalu kuat, dipelanin dikit kali. Ada gemak. Tolong panitia kecilin dikit suaranya. Taib yang berikutnya, pendapat kedua, bahwasanya iblis berasal dari kalangan malaikat. Mereka berkata iblis dari golongan malaikat, dan malaikat berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok, dan iblis berasal dari kelompok malaikat yang namanya kabilah al-jin. Kabilah al-jin. Jadi jin di sini maksudnya bukan jin dari jenis jin, makhluk jin, tapi kabilah malaikat yang namanya apa? Jin. Makanya ketika Allah berfirman tentang perintah untuk sujud kepada Adam, Allah menggabungkan jin dalam rombongan, menggabungkan iblis dalam rombongan malaikat. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah. Fasajadu illa iblis. Maka semua sujud kecuali iblis. Akan-akan iblis dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat. Pendapat ini bahkan dikatakan mayoritas ulama berpendapat jin atau iblis berasal dari golongan malaikat. Namun wallahu alam bisawab, yang benar bahwasanya iblis berasal dari golongan jin. Kita ada makhluk malaikat, makhluk jin, dan makhluk manusia. Kenapa menguatkan bahwasanya iblis berasal dari golongan jin? Karena malaikat, mereka adalah makhluk yang tidak diberi pilihan untuk taat atau membangkang, tidak ada. Seluruh malaikat taat, tidak ada yang membangkang. Dan Allah berfirman tentang para malaikat, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan.
Ini pendapat. Adapun firman Allah tentang para malaikat, wa may yakul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam wa kadzalika najzi zalimin. Di dalam surat Al-Anbiya, kecuali siapa di antara malaikat yang berani mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, maka itulah malaikat yang akan kami masukkan dalam neraka Jahannam, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Sebagian mengatakan maksudnya malaikat yang membangkang jin, tapi dalilnya tidak begitu kuat. Ini Allah hanya mengatakan seandainya ada malaikat yang mengatakan saya berhak disembah, maka akan diazab, tapi malaikat tidak ada yang demikian. Oleh karenanya ini masalah khilaf di kalangan para ulama, namun saya lebih condong bahwasanya jin atau iblis berasal dari kalangan jin karena malaikat tidak punya pilihan taat atau tidak. Mereka selalu apa? Taat. Berbeda dengan jin. Jin mukhayyarun, mukallafun, seperti manusia. Bisa memilih antara iya atau tidak, bisa memilih antara maksiat atau membangkang. Oleh karenanya yang Allah bebani ibadah khusus untuk diberi balasan surga atau neraka adalah jin dan manusia. Allah berfirman, saya capek pegangin. Oke. Ya, cuma dikecilin aja bisa. Enggak bisa dikecilin. Tes. Ini bukan sabotase iblis kan? coba dikecilin dikit, enggak bisa. Kecilin dikit aja. Terlalu apa? Mana panitia? Coba dikecilin. Ini baru awal nih. Kita lanjutkan. Jadi iblis sama dengan manusia, mukhayyarun, diberi pilihan iya atau tidak, taat atau maksiat. Makanya kedua makhluk ini dibebani dengan beban ibadah untuk diberi balasan. Balasan surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh aku telah ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana manusia yang jahat masuk neraka, jin yang jahat juga masuk neraka. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal." Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tidak mereka gunakan untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki pendengaran, telinga, mereka tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih besar daripada hewan ternak. Ini dalil bahwasanya jin masuk neraka sebagaimana manusia masuk neraka. Taib. Kalau manusia soleh masuk surga enggak? Masuk surga. Apakah jin soleh masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau soleh masuk surga atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Yang benar wallahu alam bisawab, jin juga demikian. Mereka juga masuk surga sebagaimana manusia masuk surga. Dalilnya adalah dalam surat Ar-Rahman. Karena ketika Allah berbicara, Allah menggunakan kata ganti dua jenis makhluk. Allah mengatakan, "Ya ma'syaral jinni wal insi, man istata'a minkum, ya, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu." Wahai golongan jin dan manusia, siapa di antara kalian bisa menembus langit-langit Allah, maka silakan tembuslah. La tanfudhu illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya. Setelah itu Allah selalu membawa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Yaitu jin dan apa? Manusia. Di sela-sela ayat-ayat tersebut yang Allah berbicara kepada jin dan manusia, Allah mengatakan, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan dua surga. Maka nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan wahai jin dan manusia? Jadi Allah berbicara tentang surga, Allah tujukan pembicaraan kepada jin dan manusia. Berarti jin juga masuk surga. Kemudian juga ketika Allah berbicara tentang bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan." Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka,
yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia maupun jin. Berarti ini dalil bahwasanya jin kalau salat juga masuk surga. Tapi antum enggak usah kepo, Ustaz, bidadarinya jin kayak gimana? Ya enggak usah. Itu bukan ranah antum. Bukan ranah antum. Kita juga sebagaimana kita enggak tahu jin di dunia ada yang jahat, ada yang baik. Allah mengatakan kunna tara'iqa qidada. Para jin bercerita dalam surat Al-Jin, mereka berkata kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam model. Ada jin kafir, ada jin ateis, ada jin Hindu, ada jin Buddha, ada jin musyrik, ada jin muslim. Muslim pun macam-macam. Ada jin sunnah, ada jin syiah, ada jin bahlul, ada jin macam-macam. Kunna tara'iqa qidada. Kami bermacam-macam. Kemudian dibahas bagaimana mereka beribadah. Itu bukan urusan kita. Ustaz, mereka gimana wudunya? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Antum enggak usah ngurus kayak gitu. Ngurus istri aja enggak selesai-selesai. Ngapain ngurus apa? Jin. Taib. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya iblis dari golongan apa? Jin. Karena jin dan manusia mukhayyarun, yaitu diberi pilihan, iya atau tidak, taat atau maksiat. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak diberi pilihan, mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita kuatkan pendapat bahwasanya iblis dari golongan mana? Jin. Bagaimana ceritanya iblis? Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan beberapa pendapat salaf tentang asal muasal jin ini. Bagi yang berpendapat iblis adalah dari kalangan malaikat, maka mereka bilang dulu ada kabilah di malaikat namanya kabilah jin. Situ di antaranya adalah iblis. Dia hebat, malaikat yang hebat, macam-macam. Kemudian dia rajin ibadah kepada Allah. Akhirnya dia sombong, akhirnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat, iblis dari jin. Kalau dari jin bagaimana ceritanya? Saya baca ada kira-kira dua pendapat yang mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya di dunia ini sebelumnya ada makhluk lain namanya al-hin wal bin. Apa? Al-hin bukan al-jin tapi al-hin wal bin, dua. Intinya mereka tinggal di muka bumi, kemudian mereka melakukan maksiat, maka Allah ciptakan jin untuk menyerang mereka, mengusir mereka sampai membinasakan mereka. Akhirnya bumi ditinggali oleh makhluk baru namanya jin. Makhluk baru namanya apa? Jin. Ya. Tinggallah mereka di atas muka bumi. Kemudian jin ini akhirnya lama kelamaan juga membangkang, akhirnya melakukan kemaksiatan. Inilah sebabnya kenapa ketika ini salah satu tafsiran, ketika malaikat mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan penghuni bumi. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sebenarnya mengatakan, kenapa? Karena malaikat pernah tahu dulu ada kelompok jin yang tinggal di atas muka bumi, kemudian mereka bermaksiat, mereka bunuh-bunuhan, mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan kerusakan. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk membinasakan mereka. Allah kirimkan malaikat. Jadi dulu ada al-hin wal bin, dikirim malaikat. Malaikat dikirim jin. Jin sendiri akhirnya melakukan apa? Kerusakan. Kemudian dikirimlah malaikat untuk membinasakan mereka. Maka datanglah malaikat. Bagi yang mengatakan iblis dari kelompok jin, maka malaikat tersebut dipimpin oleh jin, oleh iblis. Tapi ini pendapat kurang kuat. Kita katakan bahwasanya iblis berasal dari golongan apa? Jin. Maka malaikat ketika menyerang iblis, menyerang jin, maka semua diusir. Mereka lari ke hutan-hutan, mereka kabur ke laut-laut. Ada jin masih kecil, namanya iblis. Diambil oleh malaikat, dibawa ke langit. Konon namanya Azazil. Ibnu Abbas mengatakan iblis sebelum dia durhaka namanya siapa? Azazil. Diambillah oleh malaikat, tinggal di langit, maka dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Ibadah, kemudian dia belajar, punya tinggi dibandingkan jin-jin yang lain. Alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka disitulah iblis kemudian sombong, angkuh, tersembunyi dalam dirinya. Ternyata dia hasad. Ya.
Maka Allah ciptakan makhluk baru yang langsung Allah spesialkan, tidak pernah, baru diciptakan, tapi Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan dia ilmu yang banyak. Ya. Kemudian Allah masukkan dia dalam apa? Surga. Malaikat dan iblis sujud kepadanya. Ya. Jadi datang langsung spesial, datang langsung istimewa. Inilah Adam alaihissalam, ciptakan dari tanah. Allah ciptakan Adam. Sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam, yaitu nama-nama seluruhnya. Thumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah tampakkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini kalau kalian memang benar. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maka mereka mengaku, ya Allah, kami tidak tahu ilmu tentang benda-benda ini. Kalau kau tidak ajarkan kepada kami tidak tahu. Saat itulah nampak kemuliaan Adam. Allah mengatakan, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama benda-benda ini. Maka Adam jelaskan namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya. Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka ketika itu Allah berkata, sujudlah kepada Adam. Kenapa Adam mulia? Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Disitulah ketika disuruh sujud, iblis tidak mau. Allah mengatakan fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa dikatakan kecuali iblis? Karena iblis dalam rombongan malaikat. Dia iblis ini jin spesial. Jin paling top. Jin paling alim. Jin paling rajin ibadah. Ribuan tahun beribadah sebelum Adam diciptakan. Tapi dia hasad ada pendatang baru yang lebih top daripada dia. Yang ternyata punya ilmu yang dia tidak dimiliki. Yang ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nampak dia pun hasad kepada Adam. Ini pelajaran bagi kita. Terkadang seorang merasa dirinya ikhlas kepada Allah, ternyata tidak. Ketika datang pendatang baru yang lebih hebat dari dia, ternyata dia hasad. Berarti ternyata dia bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Ya. Ini penyakit berbahaya yang bisa menimpa siapa saja. Maka hasadlah iblis, cemburu kepada Adam. Ya, maka dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Padahal dia tahu resikonya bahaya. Resikonya kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada Adam. Bahkan dia mengkritik Allah. Dia mengatakan, ya, ana khairu minhu. Ya. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini spesial. Harusnya kau sujud sama dia. Malaikat saja sujud. Malaikat yang tidak pernah membangkang sujud kepada Adam, kenapa kau tidak mau? Kata iblis, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Ini juga menguatkan iblis dari jin. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara iblis mengatakan aku diciptakan dari apa? Api. Berarti iblis dari golongan jin. Ya. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena asal penciptaan lebih baik, maka hasil ciptaan harusnya juga lebih baik. Maka hasil lebih baik, harusnya yang sujud adalah yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini logika iblis. Sekarang ada api, ada apa? Tanah. Menurut iblis mana yang lebih bagus? Api. Api lebih bagus. Karena asal muasal dari yang lebih bagus, asal penciptaan lebih bagus, maka ciptaannya pun harusnya lebih bagus. Berarti menurut dia kalau begitu, kalau saya berasal dari api, Adam dari tanah, dan api lebih daripada tanah, berarti saya lebih baik daripada apa? Adam. Selanjutnya, kalau saya lebih baik daripada Adam, harusnya yang kurang baik sujud kepada yang lebih baik. Faham? Harusnya demikian. Di sini dia protes kepada Allah, dan disebutkan dia yang pertama kali menggunakan logika kias yang rusak untuk menolak dalil yang jelas. Sudah jelas Allah suruh kamu sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Sudah jelas perintah Tuhan. Tapi dia menggunakan logikanya. Makanya dibantah oleh para ulama, dibantah oleh anak-anak Adam. Adam tidak sempat membantah. Tapi anak-anak Adam apa membantah. Mereka mengatakan iblis. Wah iblis, siapa bilang kau lebih baik daripada nenek moyang kami? Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Api tidak
tidak tenang, bergerak-gerak, sifatnya merusak. Tanah tidak, tanah tenang, menumbuhkan pepohonan, tempat tinggal hewan-hewan, tempat tinggal makhluk hidup. Lebih bagus mana? Tanah apa api? Tanah lah. Bilang tanah, ente bela Adam. Ngapain bela iblis? Bagus mana? Tanah apa api? Tanah. Tanah tenang, banyak manfaat dari tanah, timbul berbagai macam makhluk hidup tinggal di atas tanah banyak, lebih bagus daripada api. Api tidak jelas, bergerak-gerak, tidak bisa diatur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun asal baik, nenek moyang asal penciptaan baik, belum tentu hasilnya lebih baik daripada asalnya. Terkadang betapa banyak asalnya baik, turunannya tidak baik, ya enggak? Banyak. Ada nabi ternyata anaknya kafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Asalnya baik, turunannya ternyata tidak baik. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, tapi tidak semua yang berasal dari api baik. Jin ada jin baik, ada jin buruk. Kamu jin buruk ya iblis. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, bukan berarti turunannya lebih baik daripada turunan tanah, ya. Dan kamu termasuk turunan yang tidak baik. Bantahan berikutnya, taruhlah bahwasanya setan iblis lebih baik daripada Adam, tapi sekarang di hadapun ada perintah Tuhan mengujimu untuk tunduk kepada yang kurang baik daripada kamu. Ini taruhlah. Mana yang lebih baik, kamu atau malaikat? Mana lebih baik, api atau cahaya? Cahaya. Malaikat lebih baik daripada kamu, tapi malaikat saja mau sujud kepada Adam. Kenapa kau tidak mau? Di sini namanya dalam istilah fikih namanya kiasun fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias secara analogi oke, tapi ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Maka ketika ada dalil yang jelas tegas, logika tidak boleh dipakai. Karena bertentangan dengan dalil, namanya fasidul i'tibar, yaitu sisi pendalilannya rusak. Ya. Taruhlah kamu lebih afdal daripada Adam, kamu harus tunduk kepada perintah Tuhan, karena Tuhan bisa saja perintah kamu untuk mengujimu. Ya, bisa saja memerintahkanmu untuk mengujimu. Sebagaimana bisa jadi seorang anak lebih afdal daripada bapaknya, tapi disuruh berbakti kepada bapaknya. Tapi intinya iblis akhirnya tidak mau tunduk kepada Adam dan dia tahu resikonya bahwasanya dia akan dikeluarkan dari kemuliaan. Qala khruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau dari tempat tersebut, yaitu tempat kemuliaan. Tadinya dia bersama malaikat di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Jin-jin lain mainnya di bumi, dia mainnya di mana? Di langit. Tapi karena dia sombong, maka Allah suruh keluar. Ketika dia disuruh keluar, dia minta izin untuk menggoda Adam. Dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, izinkan aku, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi iblis dia minta dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, paham? Kalau dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, berarti dia tidak mati-mati sampai selanjutnya. Tapi Allah tidak kabulkan. Allah mengatakan, iya kau ditunda, tetapi ila yaumil waqtil ma'lum, pada waktu yang sudah ditentukan. Itu menjelang hari kiamat. Kau juga akan kena tiupan sangkakala, bakalan mati juga. Jadi iblis dimatikan bukan pas hari kiamat, tapi sebelum hari kiamat dia sudah dimatikan. Taib, ini menunjukkan hukum asal jin mati. Hukum asal jin adalah apa? Mati. Adapun umur mereka berapa sampai berapa, itu yang saya tidak pernah tahu. Tidak pernah ngobrol juga sama mereka. Umur mereka berapa sampai berapa enggak ada yang tahu. Kalau manusia kita tahu rata-rata zaman sekarang 60 sampai 70, paling tinggi 100 tahun. Manusia-manusia dulu sampai ribuan tahun, ya. Adapun jin-jin, Allah alam. Makanya kalau ada cerita jin, seperti sebagian orang meruqyah jin, kemudian bilang, saya dulu tinggal di zaman Nabi Musa. Jangan percaya. Dia bilang, saya sudah ketemu Nabi Musa. Jangan percaya. Ini berarti jin ini umurnya ribuan tahun. Belum tentu benar, ya. Belum tentu benar. Ada yang mengatakan, saya tinggal di zaman sahabat. Oh, belum tentu benar. Karena jin suka berdusta, ya. Pernah ada jin di ruqyah, terus dia bicara, saya dulu ketemu Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Belum tentu benar. Jadi
hukum asal jin semua mati. Yang ditunda tidak mati cuma siapa? Iblis. Sampai menjelang hari kiamat. Maka dia jengkel, dia ingin tunjukkan kepada Allah, dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka dia mengatakan, "Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim." Wahai Allah, karena kau telah menyesatkan aku, itu mengeluarkan aku dari tempat mulia di kalangan para malaikat. Laqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan benar nongkrong untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari depan. Kata para ulama, maksudnya aku akan menggoda mereka sehingga mereka ragu tentang akhirat. Ragu. Mau sedekah ragu-ragu ada balasannya di akhirat atau tidak. Dibuat ragu tentang akhirat. Imamin belum tentu ada. Ya, yang di depan mata aja di depan mata aja dulu dikerjain. Jadi pikirnya dunia terus. Min baini aini wa an aimani man syama'ilihim. Dari sebelah kanan yaitu aku akan memberikan syubhat kepada mereka urusan agama, bikin syubhat. Wa an aimanihim, dari sebelah kiri maksudnya aku akan menghiasi maksiat sehingga maksiat terasa indah di mata mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian dia bersumpah di depan Allah, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini janji iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain iblis berkata, "Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kata para ulama, iblis menghiasi maksiat sampai seorang kalau tidak bermaksiat dia merasa tersiksa. Iblis buat mereka kecanduan terhadap apa? Maksiat. Dan demikianlah manusia, anak-anak Adam, kecanduan maksiat. Ada yang kecanduan nonton, kecanduan narkoba, kecanduan macam-macam. Kecanduan zina, kecanduan korupsi. Udah kaya masih korupsi melulu ya. Kecanduan, mau diapain? Kecanduan gila jabatan, kecanduan riya, kecanduan maksiat, kecanduan bid'ah. Kecanduan maksiat, kecanduan. Ya. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. La uzayyina lahum fil ardi. Ini janji iblis. Dan ternyata janji iblis terjadi. Kebanyakan manusia ikut iblis. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Dan sungguh iblis telah membenarkan janjinya, persangkaannya. Maka kebanyakan orang mengikuti iblis kecuali sekelompok kaum mukminin. Dan Allah telah berkata, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya ikut iblis. Kebanyakan ikut iblis. Kenapa bisa banyak orang ikut iblis? Karena iblis memang hebat. Ini kita mau jelaskan kehebatannya. Jalan-jalannya agar kita waspada. Baik, kita lanjutkan. Jadi iblis marah. Akhirnya iblis berjanji untuk menyesatkan Adam. La tanikanna dzurriyyatahu, ya. Kau akan menyesatkan apa? Keturunannya, ya. Intinya iblis mulai dengan menggoda Adam. Maka Adam dimasukkan oleh dalam surga, diciptakan baginya istrinya Hawa. Kemudian Allah ingatkan kepada Adam karena iblis sudah berjanji ingin menggoda Adam, menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka Allah berkata kepada Adam, "Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan menderita. Hati-hati, Allah sudah ingatkan. Kemudian Allah mengatakan, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Sungguhnya kau di surga, kau tidak akan lapar. Wa la ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha, dan kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan kehausan. Sudah, Allah sudah kasih informasi lengkap. Hati-hati iblis, di surga nyaman. Fa waswasa ilaihi syaitan. Ternyata syaitan pandai menggoda. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Bukan metik,
apalagi bernaung di bawahnya. Dekati aja nggak boleh. Hati-hati, ini pohon dilarang. Seluruh pohon di surga boleh dimakan, buah-buahan, memanjat pohon silakan. Di surga semuanya boleh dinikmati, cuma satu pohon tidak boleh. Dekati aja tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Satu larangan. Kalau kau ikuti iblis, kau akan turun di atas muka bumi, kau akan merugi. Kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Adam ngerti. Adam luar biasa. Makhluk yang sempurna. Seorang nabi yang sempurna. Manusia pertama. Makanya Adam diciptakan tingginya 60 hasta. Dan penghuni surga nanti akan dibangkitkan ala surati abihim Adam. Dalam bentuk bapak mereka Adam. Tampan. Adam itu apa? Tampan. Keren. Tingginya 60 hasta. Ya. 60 hasta berapa meter? Ini satu hasta ini berapa meter nih? Ini berapa meter? Berapa senti nih? 50 ada? Atau lebih? 50-an ya? 50-an. Kalau 50-an berarti Adam tingginya 30 meter. Kalau 30 meter kata orang lebih tinggi dari dinosaurus. Kalau ada dinosaurus. Intinya Adam tinggi, keren. Makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Sempurna. Tetapi iblis jago ya. Iblis jago. Maka iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggoda Adam, dia mencari sisi yang kira-kira bisa Adam terjatuh di situ. Dia mencari titik kelemahan Adam. Ada titik kelemahan Adam, yaitu Adam tentu ingin kekal di surga. Sementara Allah tidak mengatakan demikian. Allah hanya mengatakan innalaka alla taju'a fiha, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha, kau tidak akan kepanasan. Tidak akan haus. Wala tatha, dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, enggak ada. Maka poin inilah yang dilihat oleh iblis. Dia melihat titik kelemahan Adam. Tentunya Adam ingin abadi di surga. Maka iblis kemudian menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Allah berkata, fawaswasa ilahi syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata iblis, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon keabadian? Yang namain pohon keabadian siapa? Iblis. Itu pohon terlarang. Allah bilang ini pohon terlarang. Kata iblis, ini pohon apa? Keabadian. Wa mulkin la yabla. Dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau mau abadi, ingin selamanya di surga, makan nih pohon, makan nih buah. Adam digoda. Belum pernah digoda sebelumnya Adam. Ini godaan pertama. Yang goda langsung bosnya, iblis. Iblis mengerahkan seluruh tenaganya. Iblis mengatakan, Allah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Iblis bersumpah, demi Allah ya Adam, subhanallah, dia nekat bersumpah. Sumpah palsu. Demi Allah ya Adam, saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kamu. Kamu kan enak di surga. Istrimu enak kan? Ya, nanti kalau bagaimana kalau kau mati, kalau kau ini makan biar abadi. Demi Allah, inni lakuma laminan nasihin. Kalau bahasa Indonesia artinya sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu, penasehat bagimu. Adam goyang. Hawa goyang. Makanya Allah mengatakan fa'akala minha. Akhirnya mereka berdua apa? Makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba terlihat aurat mereka. Mereka melanggar. Adam langsung sadar. Kemudian dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah takdir Adam harus turun ke bumi. Itu ceritanya. Memang ini Allah menciptakan, sebelum menciptakan Adam, Allah kabarkan kepada malaikat. Kata malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia atau di langit, di bumi. Ternyata ketika Allah ciptakan, realnya Allah ciptakannya di langit. Bahkan Allah masukkan surga. Tapi Allah sudah bilang akan ciptakan di mana? Berarti dia harus turun ke bumi. Bagaimana caranya urusan Tuhan? Ternyata ada iblis menggoda, dia sempat masuk surga, kemudian turun, sehingga membuat anak keturunannya tinggal di bumi agar rindu menuju ke
surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka Adam dan Hawa. Maka akhirnya Adam dan Hawa pun turun, iblis pun turun. Ba'dukum li ba'dhin adu. Kalian berdua akan saling musuh di antara kalian. Maka turunlah iblis. Kemudian dia beranak pinak. Dan dia punya singgasana di mana singgasana iblis? Di atas laut. Di atas laut. Datang dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya kata Nabi SAW, iblis atau inna syaitan yada'u arsyahu alal ma'. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Laut yang mana Allah alam bisawab. Perairan yang mana Allah alam bisawab. Ya. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adhahum minhu manzilah, ya, atau fa'adanahum minhum manzilah a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah anak buahnya yang paling besar fitnahnya. Maka diutus menggoda. Fayaji ahaduhum, setelah mereka menggoda mereka laporan. Jadi iblis menjalankan godaannya dengan terkoordinir. Terkoordinir ya. Mana ada ini, ada apa namanya? Ada anak buahnya, ada ini. Semuanya laporan pada laporan. Ada yang berkata iblis saya sudah gini. Kata iblis belum apa-apa. Lagi. Semangat lagi. Siapa yang berhasil dikasih mahkota oleh iblis. Datang lagi iblis saya sudah begini. Kata iblis belum. Sampai ada yang datang, ya iblis saya terus goda dia sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis nikma anta ente setan top. Sini. Dikasih pakai mahkota top ente. Dalam sebagian riwayat dibaca na'am anta. Nikma anta atau na'am anta, ente benar ente ini yang jagoan. Jadi iblis memberi apresiasi kepada kepada setan-setan yang berhasil menggoda manusia. Nah, itulah iblis. Dan kita tahu bahwasanya iblis adalah dari golongan apa? Jin. Sementara jin kunna tara'iqa qidada, ada jin baik, ada jin yang buruk. Iblis salah satu dari jin, dan jin bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi syaitan bukan iblis. Iblis adalah yang kita sudah ceritakan tadi. Syaitan adalah sifat bagi jin yang buruk atau manusia yang buruk. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh syayatinal, syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin yang saling menguatkan di antara mereka. Jadi syaitan itu ada syaitan jin, ada syaitan apa? Manusia. Orang yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Disebut juga dengan syaitan. Jin yang buruk disebut juga dengan syaitan. Jadi dari sini kita tahu iblis adalah jin yang panjang umur. Adapun jin macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk namanya syaitan. Manusia juga begitu, manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Manusia yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Adapun bangsanya dari bangsa jin. Iblis adalah jin yang umurnya dipanjangkan. Adalah umur yang dipanjangkan. Taib. Setelah iblis turun atas muka bumi, maka kemudian dia melancarkan kegiatannya untuk merusak manusia. Merusak manusia. Dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang metode iblis dalam menggoda manusia. Ada 6 marhalah, 6 sisi, 6 tingkatan. Al-marhalatul ula, tujuan pertama iblis adalah ingin manusia kafir. Ingin manusia kafir dan musyrik sehingga bisa menemani iblis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu tujuan iblis. Iblis ingin punya teman. Supaya bisa menemani iblis selama-lamanya, maka orang tersebut harus kafir dan musyrik. Kedua, kalau ternyata seorang tidak bisa kafir atau musyrik, kata Ibnu Qayyim, maka iblis akan menjerumuskan dia dalam bid'ah. Dalam bid'ah. Sebelum maksiat. Kenapa kalau bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya maksiat sama aja. Cuma bid'ah diyakini oleh pelakunya ini kebaikan. Oleh karenanya orang kalau terjerumus dalam bid'ah susah untuk taubat karena dia merasa benar.
Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyat. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat yutabu minha. Orang melakukan maksiat mungkin bertobat karena dia merasa bersalah. Adapun pelaku bid'ah tidak mau bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Melakukan bid'ah dia merasa di atas kebenaran. Kalau ternyata tidak terjerumus dalam bid'ah, maka iblis pada marhalah ketiga berusaha seorang terjerumus dalam dosa besar. Dalam dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua dan lain-lain ya. Menzalimi orang lain, ini semua dosa-dosa besar. Kalau ternyata ini yang berapa? Yang ketiga. Kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa besar, iblis beranjak pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun dosa kecil tapi kalau banyak membinasakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna idza ijtama'na 'inda ar-rajul yuhliknahu." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sungguhnya kalau sudah berkumpul banyak akan membinasakan pelakunya. Kecil-kecil, ranting kecil-kecil tapi kalau kumpul banyak dibakar jadi api yang besar. Nah, ada orang mungkin sama dosa besar takut, dosa kecil berani, tapi keseringan. Kalau tidak berhasil juga dosa-dosa kecil, maka iblis tidak putus asa. Maka iblis kemudian membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah sehingga dia ghaflah. Sibuk main melulu, sibuk jalan-jalan melulu, sibuk ngobrol terus. Pokoknya main-main terus, berlebihan daripada yang sewajarnya. Main sepeda main terus enggak pulang-pulang. Kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan belajarnya, main melulu, ya, main terus. Mancing tiap hari mancing. Kalau nelayan iya, nelayan enggak apa-apa, mancing cari nafkah. Ini enggak ada, bukan nelayan. Tiap hari mancing melulu ke tengah laut, mancing 1 jam, 2 jam nunggu, balik tiap hari. Kalau sekali-sekali bagus, refreshing. Tiap hari habis waktu. Kecuali ente nelayan, enggak apa-apa. Habis waktu enggak? Habis waktu. Mubah, mancing boleh, tapi kalau terlalu sering habis waktu. Ya. Olahraga berlebihan, olahraga melulu terus enggak berhenti. Habis waktu, kecuali ente atlet. Akhirnya perkara-perkara mubah terlalu berlebihan sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir. Ya, repot. Tidak sempat puasa sunnah, tidak sempat salat malam. Terlalu banyak kegiatan mubah, ketiduran, capek, keletihan sehingga banyak tertimpa dengan ghaflah. Ghaflah itu lupa berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnu Qayyim yang keenam, dia beribadah, maka dia disibukkan dengan ibadah yang kurang afdal sehingga meninggalkan yang lebih afdal. Ya. Kurang afdal meninggal lebih afdal. Contoh, dia punya orang tua di rumah. Ini kan luar biasa. Berbakti sama orang tua ngurus. Dia ini malah sibuk ngurus anak yatim. Orang tuanya tidak dia urus, padahal orang tua berbakti sama orang tua pahalanya besar sekali. Dia malah ngurus anak yatim. Dia di rumah ada istrinya, bukannya sayang sama istrinya, malah sayang sama janda. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Istrinya dia cuek, jarang ditelepon, jarang diurus. Sama janda, intens. Alasan mau bantu. Ya benar, bantu janda bagus, tapi yang lebih afdal adalah kerabat, apalagi suami, istri dan anak-anak lebih utama. Jadi iblis membuat dia lalai dari yang lebih afdal menuju kepada yang mafdhul, yang kurang afdal. Ini marhalah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang cara iblis menggoda manusia. Yang pertama tadi apa? Syirik atau kufur. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, mubah keberlebihan. Yang keenam, meninggalkan yang afdal, melakukan yang kurang afdal. Ini diantara metode iblis. Oleh karenanya iblis, begitu Nabi Adam diutus, dia mulai menggoda. Akhirnya anak Adam digoda, Qabil dan Habil, sebagaimana kita tahu kisahnya. Watul alaihim naba abanai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, satu Qabil, satu Habil. Dua-duanya disuruh memberikan persembahan kepada Allah. Ya.
Maka fatuqubila min ahadihima, persembahan Habil diterima oleh Allah. Walam yutaqabbal minal akhar, persembahan Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad, qala qutulanak, saya akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Pertama kali terjadi pembunuhan di atas muka bumi. Qabil membunuh Habil karena hasad kepada adiknya. Akhirnya dia bingung bagaimana melakukan dengan jasad adiknya. Ternyata datang faba'atsallahu ghuraban, datanglah burung gagak, kemudian menggali, menguburkan burung yang lain. Maka dia lihat, oh caranya harus dikubur. Ini maksiat pembunuhan pertama kali terjadi, Qabil membunuh Habil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang anak Adam pun membunuh kecuali si Qabil juga mendapatkan bagian dosanya. Karena dia yang pertama kali, awwalu man sannal qatal, dia yang pertama kali mencontohkan membunuh manusia yang lain. Maka seluruh dosa pembunuh tanpa dengan kezaliman dipikul dosanya juga oleh siapa? Oleh anak Adam si Qabil, ya. Tetapi tidak ada kesyirikan. Maksiat terjadi, mungkin zina, mungkin ini, mungkin mungkin berdusta. Namanya manusia. Manusia diberi syahwat, diberi ini terus, dan makhluk manusia juga bermacam-macam. Sampai 10 kurun generasi tidak ada kesyirikan. Ketika generasi berikutnya ke-10, generasi ke-11, maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam baru terjadi kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh asyrat kurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, namun tidak terjadi kesyirikan. Iblis belum bisa berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Manusia juga tidak banyak, cuma sedikit. Maka akhirnya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang. Ini orang soleh semua. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang. Mereka ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mati, Iblis datang kepada pengikutnya, murid-muridnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Suruh bikin patung-patung di tempat biasa mereka zikir, majelis ilmu, bikinlah patung Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Ya'uq, Nasra. 5 patung orang-orang soleh. Tujuannya pertama kali Iblis tidak suruh sembah. Iblis sabar. Jangan bilang suruh sembah. Jadikan sebagai untuk kenangan, untuk motivasi. Setiap lihat mereka semangat untuk apa? Beribadah. Terus jadi mereka bangun, mereka tidak ibadahi, tapi kalau lihat, "Mas, ini orang soleh dulu." Ingat, semangat. Lama-lama nusial ilmu dilupakan. Generasi sudah hilang, timbul generasi-generasi berikutnya, mereka lupa. Bahwasanya tujuan dibangun patung ini dulu untuk mengingat aja, bukan untuk diibadahi. Ketika ilmu sudah hilang, tidak ada yang mengingatkan tentang tauhid, baru setan membisiki, ini dulu patung diibadahi, kalau diibadahi maka mudah turun hujan dan yang lainnya, fa'ubidat, akhirnya diibadahi. Maksud saya, iblis sabar. Tidak langsung suruh syirik, dia pelan-pelan. Meskipun satu generasi hilang, satu generasi zaman dulu mungkin 1000 tahun atau berapa tahun. Umur dulu panjang-panjang, Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Sabar enggak apa-apa, karena saya umur panjang sampai menjelang hari apa? Kiamat. Iblis sabar. Akhirnya terjadi kesyirikan. Allah kirim Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka tidak mau bertauhid. Akhirnya Allah kirimkan apa? Banjir yang menghancurkan mereka. Dan demikian terus ini berganti. Nabi lain, iblis terus berperan di situ. Terus turun datang iblis, turun Jibril beri wahyu. Datang iblis, turun Jibril beri wahyu. Datang iblis, turun Jibril. Terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad, iblis serius. Nabi terakhir nih, serius nih. Harus serius, dia lebih serius daripada sebelumnya. Makanya disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW semakin dakwah, semakin berkembang, orang Quraisy sudah jengkel. Kita harus selesaikan Muhammad, gimana caranya? Semua cara sudah ditempuh, tidak bisa. Bagaimana caranya? Merapatlah mereka, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluk aw yukhrijuk liyaqtuluk gimana, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluk au yukhrijuk, terakhirnya ya. Ketika mereka orang kafir bermusyawarah, bikin makar untuk membunuhmu atau untuk menahanmu atau untuk mengusirmu. Ya. Wa makaru wa makarallah, mereka bikin makar tapi Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka mereka rapat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka bingung apa yang kita lakukan. Mereka rapat, ada yang kasih ide, bagaimana kalau kita penjarakan Muhammad.
Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita bunuh Muhammad? Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita usir Muhammad? Saya penasaran ayatnya. Liyuthbituka ya, liyuthbituka. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuk. Jadi mereka ada tiga pilihan. Kita bunuh atau kita penjarakan, liyuthbituk, atau kita usir. Saking pentingnya rapat itu, karena ini terkait dengan Muhammad, maka iblis hadir. Saya harus hadir, kata iblis. Maka dia menjelma menjadi Syekhun Najdi. Dia jadi orang sudah tua dari Najd. Datang mau ikut hadir. Abu Jahal, afwan, saya mau ikut hadir. Ada rapat penting. Datang orang semua hormat sama dia. Duduk dia menjelma jadi manusia, maka dia dengar semua pembicaraan mereka. Bagaimana ide-idenya? Kata iblis, coba kamu idenya apa? Bagaimana kalau Syekh, mereka enggak tahu kalau itu iblis, nyamar jadi manusia. Gimana kalau kita penjarakan? Ya percuma di penjara, tidak selesai. Dia bisa ngomong, bisa kirim surat, orang bisa tersebar. Enggak bagus, enggak bagus. Ada lagi yang lain, kata iblis. Ada. Gimana iblis? Gimana Om? Gimana? Kita bunuh saja. Wah, kalau bunuh bahaya. Kalau bunuh nanti repot. Kau bunuh, Bani Hashim ngamuk, terjadi perang saudara, Quraisy habis. Bani Hashim tidak sedikit, banyak. Jangan. Satu lagi. Kita usir aja. Usir tambah berkembang dakwanya. Jangan. Bingung mereka semua. Akhirnya ada satu punya ide. Entah Abu Jahal atau yang lainnya. Gini, saya punya ide. Bagaimana kalau kita kumpulkan dari 40 kabilah atau sekian puluh kabilah, perwakilan 1-2 orang, kumpulkan semua. Anak-anak muda yang kuat-kuat. Seluruh kabilah kumpulin anak perwakilan, semua tikam Muhammad sekali tikam. Kalau Muhammad sekali ditikam, darah Muhammad tersebar seluruh kabilah, Bani Hashim tidak bisa balas dendam. Kenapa? Kalau dia balas dendam, dia harus menghadapi seluruh kabilah dari Jazirah Arab. Kata iblis, top. Ini riwayat, datang dalam riwayat tapi tanpa sanad, sehingga dikatakan riwayatnya lemah. Ada yang mengatakan iblis tidak perlu hadir karena sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal lebih jago dari iblis. Tapi intinya disebut dalam tafsir, dalam sirah, karena ini riwayat juga tidak menyelisihi riwayat yang sahih, maka sebenarnya menyebutkannya. Saking pentingnya perkara Muhammad, iblis turun tangan. Demikian juga ketika perang Badar. Ya. Allah mengatakan, wa izayanahumus syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil malaikatu nakasa ala aqibai. Qala inni akhafullah, inni ara ma la tarawun. Ketika Abu Jahal datang untuk menyerang Nabi dalam perang Badar, dia bawa 1000 orang. Kaum muslimin cuma 315. Keluar dengan sombongnya dan angkuhnya. Maka datanglah iblis menyamar menjadi seorang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Datang dia dari Bani Mudlij. Quraisy agak takut karena Quraisy punya masalah dengan Bani Bakar, Kinanah, maka dia berkata, jangan khawatir, saya ngurus mereka. Kalian akan menang. La ghaliba lakumul yaum minan nas. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis kasih provokasi. Ayo, bunuh Muhammad. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis turun tangan supaya Muhammad apa? Mati. Saking pentingnya bunuh Muhammad. Maka dia provokasi. Akhirnya berjalanlah. Ketika terjadi perang, ternyata malaikat turun. Iblis kabur. Kata iblis, ini aroma la taraun. Aku lihat yang kalian tidak lihat. Kabur, dia lari ke laut. Pulang ke singgasananya. Dia punya singgasana di laut, tapi laut mana saya enggak tahu. Pantai selatan kah? Pantai utara kah? Wallahu alam. Makanya ketika Nabi SAW ketemu dengan Ibnu Sayyad, Rasulullah bertanya, "Ma ra'ait? Maza tara? Apa yang kau lihat?" Kata Ibnu Sayyad, "Saya ini Nabi." Kata dia, "Saya Nabi. Ini ara arsyan fawqal ma." Saya melihat ada singgasana di atas air. Kata Nabi, "Itu iblis, tahu enggak?" Ini yang kau lihat bukan dari Allah. Iblis yang singgasananya di atas air. Makanya Ibnu Sayyid bisa nebak-nebak dia sakti karena dikasih wahyu oleh siapa? Iblis. Taib. Terus iblis menggoda sehingga banyak berjatuhan. Yang paling berbahaya, iblis menghiasi maksiat. Ini yang paling berbahaya. Lihatlah bagaimana manusia terjerumus pada maksiat yang tidak ada manfaatnya. Iblis menghiasi. Suatu yang tidak ada manfaatnya dihiasi sehingga menjadi apa? Menjadi indah. Kadang-kadang saya lihat enggak masuk akal, tapi ada orang melakukannya.
Sederhana. Kenapa dia sembah? Dia pahat, dia bikin bentuk, dihiasi sehingga orang sembah batu. Tidak masuk akal, tapi yang nyembah miliaran. Kalau matahari masih sedikit, ada logis sedikit. Makanya burung hudhud lapor kepada Sulaiman bahwasanya Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah yasjudu lisyamsi min dunillah, mereka sujud kepada matahari. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Dan syaitan menghiasi amalan mereka sehingga mereka menyembah matahari. Mungkin syaitan bilang matahari sumber kehidupan, ini ya mungkin disembah. Tapi kalau patung, apa yang mau? Tapi demikian, syaitan menghiasi sehingga orang akhirnya melakukan kesyirikan. Contoh, ada yang menyembah sapi. Kalau kita pikir ngapain sembah sapi? Coba, antum pikir, mana lebih mulia, kita atau sapi? Tapi syaitan datang menghiasi, mengatakan sapi lebih ikhlas daripada ibu. Karena ibu waktu menyusui masih berharap kebaikan sang anak di kemudian hari. Kalau sapi menyusui ikhlas. Maksud saya itu terjadi, terungkap oleh mereka bahwasanya sapi lebih ikhlas daripada mama. Sehingga sapi berhak untuk disembah. Taib, syaitan menghiasi. Logika nggak mungkin orang minta-minta kepada mayat. Mayat itu kan nggak bisa apa-apa. Kau yang mandikan, kau yang bersihkan kotorannya, kau yang mandikan, kau yang pakaikan kafan, kau yang solatkan, kau yang basuhkan dalam kuburan, terus kau malah minta sama dia. Secara logika nggak masuk akal, tapi setan menghiasi. Ini mayat kalau sudah mati lebih dekat sama Allah, begini, akhirnya diibadahi. Setan menghiasi, nggak masuk akal. Coba ada orang di YouTube ceramah, kita harus menghormati wali fulan, mayat. Kenapa? Karena negeri ini yang jaga dia. Lah gimana? Dia aja nggak bisa menjaga dirinya. Dia aja mati nggak? Gimana orang mati jaga? Dia masih hidup aja nggak bisa apa-apa. Mau jaga satu kota, gimana mayat menjaga? Tapi banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Setan kalau menghiasi, subhanallah, yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Cukuplah. Bagaimana seorang bisa mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah? Logika sederhana. Kalau anak harusnya mirip dengan bapaknya. Kalau benar itu anak Allah. Ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya Tuhan, itu anak pertama kali saya sembah. Kenapa? Kalau anak pasti mirip dengan apa? Bapaknya. Bagaimana mirip? Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidak tahu perkara gaib, Nabi Isa dikejar-kejar. Gimana dikejar-kejar? Tuhan dikejar-kejar. Nabi Isa ditangkap dan diyakini Nabi Isa dibunuh. Lagi repot. Nabi Isa pernah dalam perut wanita. Nabi Isa digendong. Takut kalau lepas jatuh nanti. Gimana Tuhan digendong? Maksudnya, tapi yang beriman dia adalah anak Tuhan, berapa orang? Miliaran enggak? Miliaran. Kenapa bisa? Ada yang menghiasi. Udah repot. Jadi kalau dia bicara setan itu penghias. Dia sudah bersumpah la uzayyina lahum fil ard, sungguh aku menghiasi. Ini kita bicara tentang akidah, berbagai macam keyakinan macam-macam tersebar. Kerusakan. Gimana kamu bisa gantungkan nasibmu dengan tokek? Pergi enggak ya? Tokek pergi, tokek enggak, tokek pergi. Mengapa tokek? Goblok, ente suruh pilihan kepada tokek, tapi orang percaya. Gimana percaya angka 13, angka sial? Dari mana ilmiahnya? Enggak ada sama sekali. Tapi orang-orang bule banyak percaya dan ada orang sok bule juga percaya di sini. Gimana angka 13 angka sial? Pesawat enggak ada kursi nomor 13. Hotel enggak ada nomor enggak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 10. Jadi kalau 11 langsung 15. 12 langsung 15, 13, 14, 13 lewat. Logika dari mana? Ada iblis yang menghiasi. Jadi kalau kita bicara syirik, waduh, aneh-aneh. Tidak ada ujungnya, setan menghiasi. Kita bicara maksiat, ada maksiat yang mungkin logis, ada yang tidak logis. Coba, bagaimana orang bisa homo? Coba, tidak logis. Tapi terjadi. Bahkan lezat, bahkan banyak orang mengikuti, bahkan.
Orang-orang top, orang pintar dihiasi oleh iblis. Hewan aja enggak ada yang homo. Manusia bisa apa? Homo, tapi terjadi. Sampai orang tidak berani bicara tentang homo karena takut melanggar undang-undang. Yang melakukan praktik homoseksual orang-orang besar. Ngeri. Sampai tersebar merajalela. Sampai sekarang kalau anak kita keluar, anak perempuan keluar, kita masih enggak takut. Kalau anak laki-laki keluar, kita takut. Takut ditangkap sama orang homo. Mengerikan. Kadang homonya menjelma jadi bencong, jadi perempuan. Oke, itu masih ketahuan, ini hati-hati loh ini. Tapi terkadang gagah perkasa seperti laki-laki biasa, ternyata homo. Kalau yang perempuan ketahuan, apa kemayu gitu. Siapa namanya? Sari. Sari siapa? Sarifuddin. Ketahuan. Maksud saya luar biasa, maksiat nih luar biasa. Khamr, yang teler, orang minum. Itu namanya setan menghiasi. Tapi maksiat. Istri kita udah cantik, tapi kalau perempuan lain dihiasi. Nabi mengatakan innal mar'ata tuqbilu bi ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Perempuan tuh kalau datang digoda oleh syaitan, kalau balik juga digoda oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan. Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat, kalau keluar syaitan menghiasi. Ini ada perempuan keluar, mau saya hiasi. Supaya laki-laki lihat tergoda. Sampai orang berzina sama wanita yang istrinya lebih cantik, jauh lebih cantik daripada wanita tersebut. Tapi syaitan menghiasi. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Jadi luar biasa, syaitan menghiasi maksiat dan itu pekerjaan syaitan. Maka seorang waspada. Dan ingat musuh kita iblis, dia 2 ribuan tahun hidup. Ribuan tahun dan dia punya pengalaman banyak dalam menggoda. Dia tahu, oh ini digoda cewek, selesai ini, gampang. Ini cewek selesai. Ini duit selesai. Katanya takwa atau kepada Allah, kasih sogokan masuk. Di depan aja ngomong-ngomong jujur, beli sogokan apa? Masuk. Yang satu digoda dengan jabatan, kasih jabatan langsung KO. Iblis tahu. Iblis tahu. Dia punya pengalaman udah ribuan tahun gimana menjatuhkan ini, dan anak Adam mirip-mirip. Ini begini, ini caranya begini, caranya begini, caranya begini. Oleh karenanya, ketika kita tahu musuh kita seperti ini, iblis yang hebat luar biasa, kita tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali siapa? Allah. Makanya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka Allah berkata, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipuan setan itu sangat lemah. Tapi bagaimana akhir daripada kisah iblis? Iblis akhirnya mati. Menjelang hari kiamat. Kemudian dia dibangkitkan, dia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, dia lihat pengikutnya banyak semua, banyak. Kawan-kawan semua. Banyak sekali. Ketika itu dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api. Allah sebut dalam surat Ibrahim. Ya. Ya. Saya bacakan, antum catat ini, surat Ibrahim. Mudah-mudahan antum tidak ikut khutbah ini. Ini khutbah hanya bisa didengar di neraka jahanam. Mengerikan. Allah berfirman, wa qala syaitanu lamma qudhiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Kata sebagian salaf, iblis berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar terbuat dari api. Tatkala seluruh sudah selesai keputusan, sudah dimasukkan di neraka, iblis ketemu dengan pengikutnya, maka dia berlepas diri, dia memberikan khutbah yang sangat mengena, yang buat setiap orang mendengar pasti menangis ketika mendengar khutbah tersebut. Yang tadinya hatinya keras, matanya buta, telinganya tuli, hari itu mendengar dengan jelas dan akan menangis dengan penuh penyesalan yang tiada guna. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq, kata iblis di neraka jahanam. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga janji, tapi saya menyelisihi. Wa ma kana li 'alaikum
min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak punya kekuatan untuk membuat kalian masuk neraka. Hanya saya menyeru kalian ikut. Emang iblis pernah dorong kita zina? Enggak pernah kan? Dia cuma bisik-bisik. Zina enak tuh, enak. Dia enggak pernah dorong kita. Dia cuma bisik-bisik. Coba ini. Subhanallah, saya punya kawan, dia keluar negeri. Ini cerita sama saya, sudah meninggal rahimahullah. Dia keluar negeri. Kemudian di suatu kota, di situ ada lagi promo berzina dengan mungkin 10 atau 14 wanita. Dari berbagai macam negeri, macam negara, murah waktu itu. Temannya bilang, kapan lagi kita mau ngerasain Uzbekistan, ini 14 negara. Kata teman saya juga goyang Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak ingat Allah, anak, istri. Ya. Iblis gak pernah dorong dia untuk masuk dalam tempat perzinahan tersebut. Tapi iblis bisik, kapan lagi mau coba? Allah Maha Pengampun. Ayo bismillah. Ngeri. Dia enggak pernah, makanya dia bilang, "Wa ma kana 'alaikum min sultanin wa ma kana li 'alaikum min sultanin la anda'utukum fastajabtum li." Saya tidak pernah punya kekuatan untuk dorong kalian, enggak pernah. Saya cuma bisik-bisik, terus kalian manut. Fala talumuni, jangan cela saya. Ini iblis kurang ajar enggak di akhirat nanti. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa selamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian pun tidak bisa menyelamatkan saya. Kita sama-sama di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelumnya. Innadh dhalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang-orang zalim dapat azab yang pedih. Selesai khutbah iblis. Dengan demikian selesailah kisah iblis.